Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma iidan lis-shaimin wa ansumu syahrul la'allahum muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan membawakan makalah kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia atau sifat yang inherent pada diri manusia ketika dia diciptakan oleh Allah. Adapun penjelasannya ada di surat Ar-Rum ayat 30 bukan 1 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiyaman kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, kembali kepada makna fitrah di sini diungkapkan dalam bentuk perintah, hadapkan wajahmu. Bisa hadapkan wajahmu makna orientasikan hidupmu ke dalam agama secara tulus. Itu adalah fitrah Allah, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi fitrah itu adalah beragama secara hanif, secara tulus. Dan agama yang dimaksud di sini adalah al-Islam, karena ada ayat lain dikatakan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah al-Islam. Semua manusia dan semua para nabi dan para rasul beragama sama, al-Islam. Itulah fitrah. Nah, bagaimana cara menjaga fitrah itu? Yaitu dikatakan munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Munibina itu satu tahap sebelum taubah. Jadi bagi orang yang mengalami kecelakaan dosa, maka dia harus beristighfar. Setelah istighfar baru usaha kembali ke jalan yang lurus. Ketika kembali kepada jalan yang lurus, maka disitulah dia dalam posisi taubat. Taubat ini harus dipertahankan dengan sifat taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itu maknanya sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena orang yang bertobat hakikatnya dia adalah orang yang bertakwa. Taubatan nasuha adalah takwa dengan sebenar-benar takwa. Itulah kembali kepada agama Allah. Kemudian peliharalah kondisi itu, jagalah. Dan lakukan, kerjakan, bangun sholat. Sholat ada dua pengertian. Sholat dalam pengertian doa adalah dalam bahasa Jawa disebut sembahyang. Itu harus dijaga kontinuitasnya, karena di dalam sholat sebenarnya ada pesan-pesannya, pesan-pesan simbolik yang harus ditegakkan. Nah, untuk bisa menegakkan itu dilengkapi dengan sholawat dari Allah. Sholawat dari Allah kepada umat yang beriman adalah Alkitab yang berupa rahmah, hidayah. Ya, itulah kitabullah. Nah, sholat dari Allah kepada manusia ini adalah untuk membimbing manusia agar dia tetap dalam kondisi fitrah.
Oleh karena itu harus ada respon sholawat itu dari manusia, yaitu menerima Al-Quran sebagai tuntunan hidup dan menjalankan hidup itu hanya berdasarkan Al-Quran. Itulah yang disebut aqimis sholah, bukan hanya sholat sembahyang, tapi sholat yang berarti kontak dengan Allah secara timbal balik. Dan oleh karena itu jangan keluar dari kontak itu yang mengakibatkan kalian terjerumus kepada kemusyrikan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Ya, diawali dengan memecah belah muatan Al-Quran, dipilih-pilih, ini yang cocok untuk umat sekarang, ini nggak cocok. Nah, itu bagian dari farraqu dinahum, maka nusiyangan, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok, partai-partai, madhab-madhab. Dan yang paling ditekankan di sini adalah setiap madhab, setiap kelompok membanggakan diri apa yang ada padanya. Nah, inilah yang mengancam fitrah kita sekarang ini adalah agama yang dibuat oleh manusia, agama tanpa Tuhan, yang disisihkan ke dalam Islam. Menurut Karen Armstrong, agama tanpa Tuhan itu adalah humanisme. Ada dua anak kembarnya, ya, demokrasi dan hak asasi manusia. Itulah yang memecah belah fitrah, sehingga agama kita ini bukan hanya agama menyembah Allah yang satu, tapi juga menyembah manusia, menjadikan manusia sebagai musyrik. Inilah kondisi akhir zaman yang sekarang ini. Sampai-sampai ada anekdot ketika wartawan menanyakan seorang kiai, Pak Kiai, di rumah di tempat jenengan berapa umat Islam? Ada 75%, Pak. Yang 25% itu apa? Muhammadiyah, Pak. Itu seolah-olah Muhammadiyah itu bagian dari agama Islam yang tersendiri. Begitu juga ada majalah yang judulnya terkesan menyinggung, ya. Judulnya tidak mungkin Syiah bersatu dengan Islam. Nah, itu kan tendensius, karena secara matematika Syiah itu adalah himpunan bagian dari Islam. Ya, Syiah itu subset dari sekt al-Islam. Jadi ada kemungkinan kalau mereka diajak kembali kepada agama yang satu, seperti ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam, tidak ada istilah Syiah waktu itu, tidak ada istilah Sunni, tidak ada istilah mazhab. Nah, itulah sebenarnya ya peluang yang memungkinkan kita untuk kembali bersatu seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Saya kira ini bukan tendensius, tapi ini ajaran Islam. Saya kira ini yang penting. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran sama, terutama bagi para ustadz, para kiai yang punya power, ya, di masyarakat. Punya power artinya punya tokoh itu bahasa kita power, kekuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.